Di saat dunia tenggelam di dalam keraguan, Islam telah berbicara. Bukan sekedar keyakinan, akan tetapi juga peringatan. Bukan hanya ajaran, akan tetapi prediksi yang satu persatu menjadi kenyataan. Lebih dari 1400 tahun yang lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kata-kata yang mengguncang masa depan. Kata-kata yang ditulis bukan dengan pena, akan tetapi dihafal oleh ribuan jiwa. Dan kini satu persatu menjadi kenyataan. Inilah 12 prediksi Islam yang benar-benar menjadi kenyataan. Bersiaplah, karena yang akan Anda dengar bukan sekedar sejarah, akan tetapi bukti bahwa kebenaran telah datang dan menjadi kenyataan. Konten ini disusun berdasarkan sumber-sumber Islam yang bersifat sahih, seperti Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap prediksi yang disebutkan tidak dimaksudkan sebagai ramalan spekulatif, melainkan bagian dari ajaran Islam yang diyakini oleh umat muslim sebagai kebenaran wahyu. Penyajian dilakukan secara ilmiah dan terbuka untuk semua kalangan, dengan harapan bisa menjadi bahan renungan bersama, tanpa memaksakan keyakinan atau menimbulkan perdebatan keyakinan antar agama. Beberapa peristiwa telah terbukti secara historis dan ilmiah, sementara yang lain masih dalam proses berlangsung atau akan terjadi di masa depan. Validitasnya dari sudut pandang Islam bersandar pada otoritas wahyu dan keimanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sobat Mika TV 9, pada kesempatan kali ini kami akan berkisah tentang 12 prediksi Islam yang benar-benar telah menjadi kenyataan. Namun sebelum kami lanjut, kami tak bosan-bosannya mohon doa dan dukungannya, serta subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih. Sahabat Mika TV 9, yang pertama, kekalahan dan kemenangan bangsa Romawi atas Persia. Dalilnya dari Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 1 sampai ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahul mu'minun. Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman.
Sobat Mika TV 9, sebagai penjelasan, ayat ini turun pada tahun 613 Masehi ketika Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur mengalami kekalahan besar dari Kekaisaran Persia. Bangsa Quraisy bersorak karena mereka berpihak pada Persia yang menyembah api, seperti mereka yang menyembah berhala. Namun Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa Romawi akan menang kembali dalam beberapa tahun ke depan. Sobat Mika TV 9, ini benar adanya. Pada tahun 622 sampai 624 Masehi, Kaisar Heraklius memimpin Bizantium dalam serangan balasan yang menghancurkan Persia. Prediksi ini terbukti secara tepat, bahkan dalam rentang waktu, yaitu bid'ah sinin, yang dalam bahasa Arab berarti 3-9 tahun. Ilmiah dan historis. Referensi sejarah mencatat pertempuran Heraklius tahun 627 Masehi di Niniwe yang menjadi titik balik kemenangan Bizantium. Sobat Mika TV 9, yang kedua, penaklukan kota Mekah. Di dalam Al-Quranul Karim, Surat Al-Fatih ayat 1 diceritakan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu kemenangan yang nyata. Quran Surat Al-Fatih ayat 1. Sobat Mika TV 9, sebagai penjelasan, ayat ini turun setelah perjanjian Hudaybiyah, yaitu tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi. Sebuah perjanjian yang tampaknya merugikan umat Islam. Bahkan sebagian sahabat meragukannya. Namun Allah menjanjikan kemenangan yang nyata. Sobat Mika TV 9, benar adanya, hanya 2 tahun kemudian, tanpa pertumpahan darah, Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah dengan 10.000 pasukan dan membebaskannya dari penyembahan berhala. Peristiwa Fathul Mekah terjadi pada 8 Hijriah, bertepatan tahun 630 Masehi. Secara ilmiah dan historis, penaklukan ini tercatat jelas dalam banyak sumber Islam dan bahkan dalam catatan sejarawan Barat seperti Montgomery West yang menyebutnya sebagai salah satu transformasi damai yang paling luar biasa dalam sejarah militer dunia. Sobat Mika TV 9, yang ketiga, penaklukan kota Konstantinopel. Dalilnya adalah sebuah hadis sebagai berikut. La tubtahannal Konstantiniyatu wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu dzadikal jais. Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis riwayat Ahmad. Sobat Mika TV 9, sebagai penjelasan, hadis ini diucapkan pada masa Rasulullah SAW saat Islam bahkan belum menyentuh perbatasan Romawi Timur.
Kota Konstantinopel atau Istanbul sekarang adalah kota benteng tak tertembus selama hampir 1000 tahun. Namun pada tahun 1453 Masehi, seorang pemuda berusia 21 tahun yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih dari Turki Utsmani berhasil menaklukkan kota itu. Ia menunaikan nubuah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah 800 tahun lamanya. Secara ilmiah dan historis, penaklukan ini menjadi titik balik sejarah dunia, menandai akhir kekaisaran Romawi Timur. Teknologi meriam raksasa dan strategi pengepungan Al-Fatih kini dipelajari dalam ilmu militer modern. Sobat Mika TV 9, yang keempat, penyebaran Islam ke seluruh dunia. Dalilnya adalah sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Innallaha zawaliyal ard wa ra'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha. Sesungguhnya Allah telah melipatkan bumi untukku, maka aku melihat ujung timur dan baratnya, dan kekuasaan umatku akan sampai ke tempat yang telah dilipatkan untukku itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Sobat Mika TV 9, sebagai penjelasan, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan bahwa Islam itu akan menyebar ke seluruh dunia, melampaui batas-batas Jazirah Arab. Saat itu jumlah umat Islam tak sampai 1000 orang. Kini lebih dari 2 miliar umat Islam tersebar di seluruh benua, dari benua Amerika, Australia, hingga Kutub Utara. Bahkan Islam adalah agama dengan pertumbuhan tercepat secara ilmiah dan historis. Di Cina, masjid telah berdiri sejak dinasti Tang. Di Afrika, Islam menjangkau Mali dan Zanzibar. Dan kini di Eropa Barat dan Amerika Serikat, mu'alaf meningkat setiap tahunnya. Sobat Mika TV 9, yang kelima, kematian Abu Lahab dalam kehinaan. Dalilnya adalah Al-Quran surat Al-Lahab ayat 1 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naron zata lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Quran surat Al-Lahab ayat 1 sampai ayat 3. Sobat Mika TV 9, sebagai penjelasannya, surat ini diturunkan ketika Abu Lahab masih hidup, dan isinya adalah pengumuman bahwa Abu Lahab akan masuk neraka.
Bila ia ingin menggagalkan ayat ini, cukup pura-pura masuk Islam. Tapi nyatanya sampai akhir hayat Abu Lahab tidak mau masuk Islam. Abu Lahab tetap kafir selama 10 tahun setelah ayat ini turun. Dan akhirnya matilah dalam kondisi hina karena penyakit yang menjijikan. Dan bahkan keluarganya enggan menguburkannya. Sobat Mika TV 9, secara ilmiah dan historis, tidak ada manusia yang bisa memprediksi perilaku seseorang selama 1 dekade ke depan. Tetapi Allah telah memastikan nasib Abu Lahab dan tidak ada yang bisa membantah. Sobat Mika TV 9, yang keenam, perpecahan umat menjadi 73 golongan. Dalilnya adalah hadis sahih yang menyatakan, Inna ummati sataftariqu ala salasi wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali 1. Hadis riwayat Abu Dawud. Sobat Mika TV 9, sebagai penjelasan, Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan, dan hanya 1 yang selamat, yaitu yang tetap berpegang pada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sobat Mika TV 9, hari ini kita semua bisa melihat kebenaran hadis ini. Sebanyak 73 golongan dalam Islam tersebut berasal dari 10 kelompok. Nama kelompok tersebut adalah Ahlus Sunnah, Khawarij, Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah, Musabbihah, Jahamiyah, Dziroriyah, Najjariyah, dan Kilabiyah. Ahlus Sunnah hanya terdiri dari 1 golongan, sedangkan Khawarij ada 10 golongan, Mu'tazilah 6 golongan, Murji'ah 12 golongan, dan Syiah 32 golongan. Sementara itu Jahamiyah, Najjariyah, Dziroriyah, dan Kilabiyah memiliki 1 kelompok saja, sedangkan Musabbihah memiliki 3 golongan. Kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, 1 yang selamat dari 73 kelompok dalam Islam, disebut selalu berada antara takut dan berharap, takut dari Allah dan siksanya, dan berharap pada ampunannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuhul Ghaib mengibaratkan takut dan berharap sebagai 2 sayap. Keduanya saling melengkapi dan membutuhkan menuju Islam yang sempurna. Sobat Mika TV 9, ilmiah dan historis, sejarawan dan akademisi Islam seperti Ibnu Hazm dan Al-Baghdadi telah mendata berbagai sekte dalam Islam sejak abad ke-9, dan jumlahnya terus bertambah seiring perkembangan zaman dan budaya. Sobat Mika TV 9, yang ke-7, budak melahirkan tuanya.
Dalilnya adalah sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sahabat Umar bercerita, para sahabat tengah duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga datang seorang laki-laki yang berpakaian putih, rambut hitam, tidak memiliki bekas sehabis perjalanan, dan tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Laki-laki tersebut meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebutkan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Berikut keterangan hadis selengkapnya. Qala wa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala wa akhbirni an amaratiha. Qala antalidal amatu rabbataha wa antarul khufatal uratal alata hingga as-sa'i yatatawwaluna fil bunyan. Lelaki itu kemudian mendekatkan dirinya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, kapan hari kiamat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Ia bertanya lagi, kalau begitu terangkan tanda-tanda kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika hamba sahaya telah melahirkan majikannya dan orang-orang fakir miskin yang tidak bersepatu, tidak berpakaian, telah berlomba-lomba membangun gedung besar. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam riwayat lain, lelaki yang menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tersebut diketahui adalah Malaikat Jibril. Sobat Mika TV 9, sebagai penjelasannya, ini adalah salah satu tanda besar dari akhir zaman. Ulama menafsirkan ini sebagai anak memperlakukan ibunya seperti budak, atau sistem sosial yang terbalik di mana ibu tidak dihormati. Fenomena ini sudah sangat nyata pada hari ini. Anak-anak durhaka, membentak orang tua, memerintah ibunya, bahkan mengatur dan menghina orang tuanya. Dalam banyak kasus, anak memperlakukan orang tua seolah pelayan pribadi. Yang lebih miris lagi, karena masalah sepele, seorang anak tega memenjarakan ibunya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sobat Mika TV 9, yang ke-8, bangunan pencakar langit. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, wa antarul khufata al-uratal alata dinga asyai yatatawwaluna fil bunyan. Dan engkau melihat orang-orang yang dulu bertelanjang kaki, miskin, mengembala kambing, berlomba-lomba membangun gedung tinggi. Hadis riwayat Imam Muslim. Sobat Mika TV 9, hadis ini bersama dengan tanda-tanda kiamat lainnya menjadi peringatan bagi umat Islam untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Hadis ini juga menjelaskan bahwa ketika orang-orang yang dulunya miskin dan tidak beralas kaki tiba-tiba menjadi orang kaya dan membangun gedung-gedung besar, itu adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat. Hadis ini juga bisa diartikan sebagai perubahan sosial yang sangat cepat dan tidak wajar.
kelompok yang sebelumnya tidak memiliki apa-apa tiba-tiba memiliki kekayaan dan kekuatan untuk membangun gedung-gedung yang mewah. Sobat Mika TV 9, sebagai penjelasan, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa orang Arab Badui yang miskin dan mengembala kambing akan berlomba-lomba membuat gedung-gedung pencakar langit. Terbukti hari ini, Burj Khalifa 828M di Dubai, UEFA, Jeddah Tower, Saudi, rencana 1000M. Kedua negara ini dulu hanya padang pasir yang terbelakang, kini menjadi pusat arsitektur futuristik dunia. Ilmiah dan data fakta. Laporan dari Skyscraper Center menyebut negara-negara Teluk kini menjadi penguasa pasar konstruksi vertikal. Bahkan rencana membangun The Line di Neom, Saudi menunjukkan visi yang sangat literal dari nubuah ini. Sobat Mika TV 9, yang ke-9, umat Islam dikuasai oleh bangsa asing. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qasngatiha. Wa qala qail, wa min qillatin nahnu yawma idzin. Qala bal antum yawma idzin kasir walakinnakum husaun kahusa isail. Wala yanzangannallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wal yaktifannallahu fi qulubikumul wahna. Faqala qail, ya Rasulullah wa mal wahnu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir-hampir bangsa-bangsa kafir saling mengajak untuk memerangi kalian, sebagaimana orang-orang yang akan makan saling mengajak menuju piring besar mereka. Seorang sahabat bertanya, apakah disebabkan dari sedikitnya kita pada hari itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak. Bahkan pada hari itu kalian banyak, akan tetapi seperti buih di lautan. Dan Allah akan menghilangkan rasa gentar dari dada musuh terhadap kalian. Dan Allah akan menimpakan wahan kelemahan di dalam hati kalian. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah wahan itu? Rasulullah SAW menjawab, cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Hadis riwayat Abu Dawud, nomor hadis 4297. Sobat Mika TV 9, sebagai penjelasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kondisi umat Islam yang besar jumlahnya tapi lemah. Mereka tidak memiliki kekuatan, tidak dihormati, dan menjadi objek persekusi, kolonialisasi, dan perang. Bukti sejarah membuktikan penjajahan dunia Islam oleh Eropa, Inggris, Prancis, Belanda, invasi modern, Afghanistan, Irak, Suriah, Palestina, krisis Rohingya, Uighur, dan lainnya. Ilmiah dan sosial. Dalam geopolitik, umat Islam mengalami fragmentasi kekuatan, tidak bersatu dalam satu kekuatan besar. Organisasi seperti OKI masih lemah
dalam diplomasi global. Sobat Mika TV 9 yang ke-10, hilangnya amanah dan meningkatnya pengkhianatan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 6496 disebutkan, "Fantadiris sa'ah." Qala kaifa idu'atuha? Qala idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Tunggulah kiamat jika amanah telah disia-siakan. Para sahabat bertanya, bagaimana itu terjadi? Nabi Muhammad SAW menjawab, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 6496. Penjelasan: kalau posisi-posisi penting dipegang oleh orang-orang yang tidak kompeten, korupsi berjamaah, orang yang tak tahu agama, ngalor ngidul ceramah tentang agama, bagaikan seorang ulama, pada akhirnya bisa menjerumuskan umat. Ahli ilmu disingkirkan, tukang sensasi dimuliakan. Sobat Mika TV 9, ilmiah dan sosial. Fenomena ini sesuai dengan sistem palsu di mana kekuasaan diberikan bukan berdasarkan kapasitas, akan tetapi kedekatan, uang, atau popularitas. Sobat Mika TV 9 yang nomor 11, yaitu musik, zina, dan minuman keras merajalela. Di dalam Sahih Al-Bukhari hadis nomor 5590, di sana disebutkan, layakunanna min ummati aqwamun yastahillunal khira wal hariro wal khomro wal ma'asif. Akan ada dari umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutra untuk laki-laki, khomer, dan alat musik. Hadis riwayat Bukhari nomor 5590. Hari ini kita bisa menyaksikan hal itu dengan jelas. Musik dan konser menjadi budaya global. Zina dianggap gaya hidup. Alkohol dijual bebas dan legal di banyak negara. Ilmiah dan data. Menurut WHO dan UN, ratusan juta orang kecanduan alkohol. Industri pornografi menghasilkan miliaran dolar. Musik ekstrim dan sensual menjadi tontonan utama para remaja. Sobat Mika TV 9 yang ke-12, kembalinya Jazirah Arab menjadi hijau dan sungai-sungai. Di dalam hadis sahih diterangkan, la taqumus sa'atu hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anharun. Kiamat tidak akan terjadi sampai tanah Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai-sungai. Penjelasan: dulu tanah Arab pernah hijau, lalu berubah menjadi gurun. Nabi SAW meramalkan bahwa tanah Arab akan kembali hijau di akhir zaman. Hari ini kita bisa melihat tanda-tandanya.
Gurun mulai menghijau di Arab Saudi bagian barat. Salju turun di Tabuk dan Riyadh. Proyek pertanian dan penyimpanan air raksasa diluncurkan oleh pemerintah Saudi dan UEFA. Ilmiah dan data. Penelitian geologi NASA. Jazirah Arab dulu memiliki sungai purba. Teknologi cloud seeding dan desalinisasi mendukung kehijauan kembali. Sobat Mika TV 9, semua ini bukan sekedar kisah masa depan yang telah jadi nyata. Akan tetapi ini juga panggilan untuk kita. Maukah kita menjadi bagian dari kebenaran ini? Ataukah kita akan menjadi buih di lautan yang tidak punya arah? Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.